Ya, kita kembali lagi di bagian ini, kelanjutan untuk mekanika fluida. Untuk pertama kali siapa saja yang sudah stay bisa mengaktifkan on cam-nya di virtual Zoom. Suaranya bisa masuk jelas terdengar. Yes, Pak. Ya, untuk tampilan di layarnya bisa sudah keluar. Sudah, Pak. Ya, jadi kita akan coba untuk masuk ke materi ya, dari yang apa, e-book yang tadi, buku elektronik yang tadi kan materinya banyak. Di bagian ini ada beberapa poin-poin penting saja, karena ditampilkan dan disajikan dalam tampilan PPT, slide PowerPoint. Jadi saya hanya menjelaskan atau menampilkan poin-poin penting. Jadi di bagian ini ada beberapa poin-poin. Nanti jika ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan bisa menuliskan di kolom chat atau bisa mengaktifkan mic-nya, on mic-nya di virtual Zoom-nya jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, ini ada tadi mekanika fluida ya, di tampilan di gambar ini ya, fluida itu ya kurang lebih seperti ini yang ditampilkan. Ini merupakan fluida cair, fluida uncompressible, ya karakteristiknya unik ya, dari fluida tersebut bisa menampilkan atau mengeluarkan gambar-gambar yang unik, seperti gambar menampilkan gelembung, kemudian pola aliran vorticity, vortex, pusaran, atau bahkan bisa menampilkan aliran yang kombinasi antara laminar flow, turbulent flow, dan lain-lain. Ya, kemudian ada beberapa poin lagi, nanti saya akan membagikan tugas ya, tugas kelompok. Nanti dibuat kelompok kelompok presentasi. Nanti di kelompok tersebut nanti Anda coba membaca suatu jurnal yang temanya atau poin yang akan dibahas ini berhubungan dengan fluid mekanik. Nanti saya akan bagikan di Edmodo materi jurnal yang akan dipresentasikan. Nanti bisa di download di Edmodo tersebut. Ya, ini adalah Simago GR yang sudah pernah atau pernah mendengar atau pernah membaca atau pernah melihat atau baru pertama kali membaca Simago GR. Di Simago GR ini merupakan media ya, media untuk mencari beberapa artikel, hasil penelitian, riset, kajian ilmiah dan lain sebagainya. Di Simago GR ini nanti bisa dilihat ada beberapa macam publisher, penerbit dari jurnal-jurnal tertentu, tidak hanya di jurnal mekanikal ya, di jurnal teknik mesin, tetapi di jurnal untuk bidang yang lain seperti bidang sosial, ekonomi juga ada di sana. Nanti bisa dieksplor. Nanti bisa dicoba dibuka-buka saja link atau URL tersebut, https://www.simagogr.com. Nanti bisa dilihat di sana. Kemudian DOAJ. DOAJ ini merupakan media juga untuk mencari artikel atau jurnal internasional ya,
Ya, singkatan dari D-nya itu adalah directory, O-nya itu adalah open, E-nya itu akses, J-nya jurnal. Jadi directory open access journal yang bisa di-download secara free atau secara gratis ya. Nanti bisa download by phone, by handphone, atau bahkan menggunakan laptop juga bisa dilakukan. Ya, lalu bagaimana proses penilaian? Nanti di bagian akhir ada beberapa poin yang nanti akan keluar di akhir perkuliahan, itu adalah mendapatkan nilai ya, atau nilai-nilai yang diperoleh setelah mengikuti mata kuliah mekanika fluida. Jadi selain mendapatkan basic knowledge atau ilmu dasar dari fluid mekanik, ya nanti juga ada outputnya itu yang akan keluar di sistem perkuliahan, sistem online-nya mengeluarkan nilai mekanika fluida. Komponen penilaian yang pertama itu adalah absen sekitar 10%, itu range-nya umumnya default-nya standarnya itu 10%. Kemudian ada tugas 30%, nanti ada tugas mandiri dan tugas kelompok ya. Tugas kelompok itu ya nanti coba membaca atau mereview suatu artikel jurnal. Nanti untuk jurnal atau artikelnya saya akan kirimkan di Edmodo. 30% nanti ada sesi Anda melakukan presentasi di kelompoknya, kelompok pertama, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, dan seterusnya melakukan presentasi. Lalu kelompok yang lainnya mendengarkan lalu memberikan pertanyaan atau sesi diskusi dari kelompok yang melakukan presentasi. Kemudian UTS 25%, UAS 35%, lalu kalau di total nilainya itu 100% ya. 10 ditambah 30, 40 ditambah 25% ditambah 35%. 40 ditambah 60, totalnya adalah 60%. Ya, slide-nya masih bisa jelas keluar ya, stabil jaringannya. Masih, Pak. Suaranya bisa jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya, jadi mekanika fluida ini merupakan bagian dari ilmu mekanika terapan yang mempelajari masalah statika. Apa itu statika? Statika itu adalah statis, keseimbangan dari ilmu mekanika. Kemudian dinamika, dinamis itu artinya mengalami pergerakan, mengalami perubahan, dinamis, tidak diam, mengalami perubahan. Dari fluida yang digunakan itu bisa saja fluida cair atau dan ya, atau dan fluida gas. Jadi ada fluida cair dan fluida gas. Kemudian di bagian selanjutnya, statika fluida merupakan tinjauan pada fluida dalam kondisi setimbang. Jadi tidak ada tegangan geser. Nah, ini yang dimaksud dengan tegangan geser. Ini karena ada force atau ada gaya yang bekerja dari luar fluida tersebut. Jadi yang dilihat di bagian ini di statika fluida, tinjauan pada fluida dalam kondisi setimbang. Jadi diasumsikan tidak ada shear stress atau tidak ada tegangan geser. Lalu selanjutnya dinamika. Dinamika fluida kalau dilihat dari tinjauan terhadap fluida yang bergerak. Nah, di fluida yang bergerak ini bisa saja ditimbulkan karena ada beda tekanan, beda pressure ya, beda tekanan, ada beda pressure, ada kecepatan dari fluida tersebut sehingga fluida tersebut mengalami pergerakan, mengalami berpindah ya, mengalami dinamika pergerakan. Atau bisa saja fluida tersebut digerakkan karena ada kenaikan temperatur atau kenaikan suhu. Jadi
yang awalnya fluida ini diam, tidak bergerak, statis, seimbang, tetapi karena ada perubahan suhu, perubahan temperatur, sehingga berubah menjadi fluida yang dinamis atau fluida yang bergerak, dinamika fluida, tinjauan terhadap fluida yang bergerak. Ya, ruang lingkup mekanika fluida applied-nya banyak sekali. Kalau di bidang engineering, di bidang mechanical engineering, ya ini salah satunya. Kalau di bidang yang lain ada bisa memprediksi iklim, cuaca. Kalau di bidang mekanikal ya bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk merancang suatu sistem yang berhubungan dengan aerodinamika, aerodinamika kendaraan, aerodinamika pesawat, atau bisa juga digunakan untuk merancang suatu sistem chamber room, ruang bakar pada proses pembakaran tertentu berhubungan dengan fluid mekanik, thermofluid. Kemudian bidang yang lain, ya ini ada masalah mobil. Mobil juga berinteraksi dengan fluida yang bergerak, fluida udara, angin. Ketika mobil melaju dengan kecepatan tertentu, misalnya kecepatan 10 kilometer per jam ya, atau 100 kilometer per jam. Nah, di kendaraan tersebut atau di mobil tersebut akan menerima nilai tekanan. Tekanan yang di mobil akan diterima oleh fluida yang melalui mobil tersebut, ialah fluida udara. Berapa nilai tekanan, berapa nilai kecepatan, lalu hubungannya apa? Ya hubungannya dengan keseimbangan mobil tersebut ketika melaju dengan kecepatan tinggi misalkan di jalan bebas hambatan, di jalan tol bisa melaju sampai 100 km per jam atau bahkan sampai 150 km per jam. Udara, angin memberikan nilai tekanan terhadap mobil. Dengan adanya tekanan ya berpengaruh terhadap berapa besar nilai CG, central gravity, coefficient drag ya, coefficient drag, gaya hambat dari mobil tersebut. Ketika mobil ini dirancang secara slim atau secara aerodinamis, maka mobil tersebut memiliki nilai gaya hambat ya, CG, coefficient drag-nya, CG, coefficient hambat lebih kecil. Tetapi kalau misalnya mobilnya dirancang atau belum didesain secara aerodinamis, ya nilai drag atau hambatan juga yang ditimbul akan besar. Nah, lalu dihubungkan dengan konsumsi bahan bakar yang digunakan. Ketika mobil yang dibuat atau dirancang tersebut sudah aerodinamis dengan gaya hambatnya kecil, maka konsumsi bahan bakarnya berpengaruh terhadap mobil yang desain atau rancangannya masih belum aerodinamis. Jadi bahan bakar yang dikonsumsi akan lebih besar, akan lebih banyak yang dibutuhkan. Mobil, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, DLL dan lain-lain. Artinya banyak sekali yang bisa diaplikasikan atau di-applied dari basic knowledge dari mekanika fluida. Kemudian lingkungan, masalah emisi gas buang, polusi udara, pencemaran laut, itu juga berhubungan dengan fluid mekanik. Di bidang medis, kesehatan, biomedical, berhubungan juga dengan mekanika fluida, bagaimana mengetahui atau memprediksikan pola aliran blood ya, atau darah yang dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Itu bisa dianalisa secara fluid mekanik. Di bagian mana tekanan darah mengalami peningkatan dan di bagian mana tekanan darah tidak mengalami peningkatan yang besar. Ya, itu di bidang kesehatan. Di bidang yang lainnya aplikasinya rekreasi, olahraga. Kalau misalnya pergi ke tempat rekreasi, ada taman wisata yang berhubungan dengan air,
aplikasinya adalah mekanika fluida yang bermain dengan air, misalnya air terjun atau air ombak ya. Kalau di kolam renang itu ada ombak yang bisa dibuat secara teknologi, jadi air yang tenang dengan menggunakan pompa atau menggunakan energi dari luar, sehingga airnya yang awalnya tenang berubah menjadi bergelombang. Jadi seolah-olah berada di pinggir pantai atau pinggir laut, dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan fluid mekanik. Industri petrokimia dan perminyakan ini juga berhubungan dengan mekanika fluida, konstruksi bangunan, bagaimana mendesain jembatan, gedung, rumah dan lain-lain secara konstruksinya, karena ketika suatu gedung atau bangunan yang didirikan dengan ketinggian sampai puluhan meter ya memiliki nilai tekanan udara, tekanan air ya, kalau misalnya ada air hujan atau air yang mengalir di sekitar gedung tersebut berpengaruh terhadap konstruksi bangunan tersebut ya. Basic dasarnya adalah fluid mekanik. Ya, ada yang tadi di e-book tadi ada cerita tentang Newtonian, kemudian ada fluid ya, fluida Newtonian, ada fluida non-Newtonian. Untuk fluida Newtonian gambarnya ya seperti ini. Ada gambar mineral water, air murni atau air minum ya. Itu adalah Newtonian. Untuk fluida non-Newtonian masuk ke dalam kategori misalnya kecap, saus, atau madu, itu adalah fluida non-Newtonian, atau di bagian yang lain cat dinding untuk biasa mengecat dinding tertentu dengan warna merah, warna kuning, hijau, biru, itu masuk dalam kategori fluida non-Newtonian. Ya, untuk jenis-jenis fluida Newtonian, fluida yang mengikuti hukum Newton. Seperti apa hukum Newton ya, nanti dibuka kembali aja teorinya hukum Newton. Fluida yang mengikuti hukum Newton berhubungan dengan nilai ininya, viskositas. Nilai apa itu viskositas? Viskositas adalah kekentalan dari fluida tersebut. Jadi ya bayangkan saja atau lihat saja misalnya air minum dengan misalnya madu atau saus atau kecap memiliki nilai viskositas yang berbeda. Untuk fluida Newtonian mengikuti hukum Newton tentang viskositas disebut fluida Newtonian. Hukum Newton tentang viskositas ya, teori dasarnya seperti ini. Ada hubungan tentang shear stress, tahu ya simbolnya tegangan geser, shear stress. Lalu mu viskositas fluida. Ini adalah viskositas fluida, kekentalan dari fluida tersebut. du per dy. Di sini ada dituliskan du per dy sama dengan laju regangan atau gradien kecepatan. Viskositas fluida, laju regangan atau gradien ini dipengaruhi oleh viskositas fluida. Jadi kalau viskositas fluidanya ini dirubah-rubah, artinya menggunakan fluida yang berbeda-beda, maka nilai shear stress-nya akan mengalami perubahan, tegangan geser, tegangan yang terjadi atau shear stress pada fluida tersebut. Ya, lalu di bagian selanjutnya fluida yang mengikuti hukum Newton tentang viskositas disebut fluida Newtonian. Semua gas dan kebanyakan zat cair tadi ada seperti air minum, mineral water, memiliki rumus molekul yang sederhana adalah fluida Newtonian. Rumus molekul sederhana itu seperti air ya.
Air itu rumus kimianya, ada yang masih ingat nggak rumus kimia air, water? H2O ya, Pak? Ya, H2O itu adalah fluida Newtonian. Jadi fluida Newtonian, semua gas dan kebanyakan itu artinya umumnya zat cair yang memiliki rumus molekul sederhana. Jadi ingat aja kalau molekulnya sederhana ya itu bisa masuk ke dalam kategori fluida Newtonian. Lalu selanjutnya kalau yang tadi menceritakan tentang fluida Newtonian, yang di bagian ini adalah fluida non, berarti tidak mengikuti ya, non Newtonian. Fluida yang tidak mengikuti hukum Newton. Jadi dia nggak mengikuti hukum Newton tentang kekentalan, tentang viskositas, disebut fluida non Newtonian. Jadi viskositas dari atau kekentalan dari fluida ini tidak mengacu ke teori dasar dari hukum Newton. Unik memang fluidanya dari fluida Newtonian. Nanti saya bisa tampilkan video singkat perbandingan atau perbedaan dari fluida Newtonian dan fluida non Newtonian itu memiliki karakteristik yang cukup unik atau berbeda antara fluida Newtonian dengan fluida non Newtonian. Contoh dari fluida non Newtonian adalah suatu campuran yang kompleks. Kompleks itu ya kalau dikatakan kompleks beragam, banyak. Seperti contohnya pasta itu ya yang berupa cairan ya, cairan berbentuk pasta, jelly ini ya minyak rambut itu, atau body lotion itu juga berbentuk dalam bentuk jelly. Larutan polimer, lumpur masuk ke dalam kategori fluida non Newtonian. Nah, hubungannya shear stress, rate of shear, tegangan geser, ini ada pengaruh gaya gesernya du per dy, yang tadi ada laju regangan ya, du per dy. du per dy hubungan dengan yang ini, tegangan geser, shear stress, laju regangan dengan tegangan geser. Grafiknya untuk fluida Newtonian, di sini ada fluida Newtonian tertulis. Tampilan gambarnya bisa jelas terbaca nggak di share screen-nya untuk grafiknya? Jelas, Pak. Jelas. Bisa jelas terbaca ya. Ya, ini shear stress, rate of shear, du per dy, regangan. Untuk fluida Newtonian seperti tadi ada air ya, mineral water, air minum, itu fluida non Newtonian. Jadi ketika ada gaya yang bekerja, ini grafiknya itu tegak lurus, berbanding lurus antara nilai laju regangan dengan tegangan geser. Jadi ketika ada gaya yang bekerja dari luar fluida, gaya yang diberikan, maka nilainya ini kalau kemiringannya 45 derajat ya. Jadi berbanding lurus. Tetapi untuk fluida yang lain seperti Bingham plastik, pseudoplastik, dilatan ini memiliki karakteristik shear stress dengan tegangan gesernya berbeda. Yang ini melengkung seperti ini, pseudoplastik, dilatan melengkung ke atas, kalau yang ini melengkungnya ke bawah. Tapi untuk Bingham plastik mulainya bukan dari sini, malahan dari bagian shear stress-nya itu dari bukan dari titik 0 tapi dari titik bagian atas Bingham plastik.
Ya, nanti kita bisa lihat seperti apa Bingham plastik, pseudoplastik, Newtonian, dan dilatan. Jadi masih banyak ya fluida-fluida yang lain, tapi karena ini ditampilkan 1, 2, 3, 4, ini hanya representasi saja, mewakili dari fluida Newtonian dan non-Newtonian. Kemudian untuk bagian selanjutnya yang tadi karakteristik fluida non-Newtonian. Ini ada karakteristik dari fluida non-Newtonian yang dibaca dari grafik ini. Ini ada grafiknya seperti ini. Untuk fluida yang Bingham ya, Bingham plastik berarti yang ini garisnya yang ini adalah garis Bingham plastik. Karakteristik fluida non-Newtonian untuk Bingham plastik tidak bergantung waktu, time independent behavior. Bingham plastik mampu menahan tegangan geser yang kecil. Nah, sehingga karena dia mampu menahan tegangan geser yang kecil, dia mulainya bukan dari sini, bukan mulai dari titik nol, tetapi dari titik nilai tertentu. Jadi mampu menahan tegangan geser yang kecil. Artinya ketika ada gaya yang bekerja terhadap fluida tersebut dari luar dengan gaya yang kecil atau terlalu kecil, ya tidak memberikan pengaruh terhadap shear stress atau tegangan geser dari Bingham plastik tersebut. Bingham plastik mampu menahan tegangan geser yang kecil, namun akan mudah mengalir pada tegangan geser yang lebih besar. Jadi ketika ada gaya yang diberikannya itu besar, maka fluida tersebut akan berpindah atau akan bergeser. Dalam kategori ini seperti contohnya ialah pasta gigi, Pepsodent. Kalau di rumah pasta giginya apa yang biasa digunakan ininya? Kalau sikat gigi gosok gigi dengan menggunakan apa? Untuk saya Pepsodent, Pak. Merek Pepsodent. Ya, Pepsodent. Pepsodent itu merupakan karakteristik dari fluida non-Newtonian. Mudahnya memahaminya seperti apa? Ya, lihat aja kalau misalnya Pepsodent atau Close Up ya, atau brand yang lain. Kalau misalnya telunjuk atau jempol kita terlalu pelan menekan pasta gigi, yang terjadi apa? Pasta gigi tersebut atau Bingham plastik tersebut tidak akan keluar. Jadi kalau misalnya itu di misalnya ini ada katakanlah Pepsodent ya. Misalkan saya punya, misalkan ini ada ilustrasi aja. Ini hanya ilustrasi. Misalkan ini di gambarnya ada Pepsodent. Tetapi kalau misalnya tekanannya terlalu kecil, misalnya telunjuk atau jempolnya menekan terlalu kecil, ya dia tidak akan keluar. Walaupun si pasta ini ketika ini dirubah posisi, dibalikkan ke bawah dan tutupnya dibuka, tidak diberikan gaya tekan atau dipencet atau ditekan, ya pasta gigi tersebut tidak akan keluar. Itu adalah Bingham plastik. Lain halnya misalnya air mineral atau air minum. Ya kalau misalnya kita masukkan di dalam botol, botolnya itu dirubah posisinya, dibalik ya, tutupnya dibuka, airnya akan keluar. Sederhananya seperti itu memahaminya. Jadi Bingham plastik, jadi ketika ada tegangan geser yang kecil, maka dia tidak akan berpindah atau keluar dari tempatnya, dari wadahnya. Namun pada saat menerima gaya dari luar, tegangan geser yang lebih besar, maka dia bisa keluar dari tempatnya. Seperti pasta gigi, jelly, dan lumpur. Kemudian pseudoplastik masuk dalam kategori seperti larutan polimer, darah ini blood ya, cairan darah itu masuk dalam kategori non-Newtonian. Ini juga bisa dimodelkan.
disimulasikan dengan CFD, Computational Fluid Dynamics, bisa memperkirakan, memprediksi berapa nilai tekanan, nilai kecepatan, kemudian pola aliran yang terjadi, apakah membentuk aliran laminar atau turbulen ketika mengalir di dalam pembuluh darah. Lalu dilatan fluid. Dilatan fluid ini kalau grafiknya seperti apa? Dia seperti ini. Ini ada dilatan ya, dilatan fluid, fluida dilatan. Fluida dilatan fluid viskositasnya meningkat dengan meningkatnya gradien kecepatan. Contohnya seperti adonan tepung kanji dan adonan pasir. Nanti coba aja di rumah ya, atau di tempat yang lain ya. Coba dibuat eksperimen sederhana dengan adonan tepung. Nanti grafiknya itu akan mengikuti garis seperti ini. Ketika ada gaya yang bekerja, gaya dari luar, maka berapa besar nilai shear stress atau tegangan geser yang dialami oleh fluida non-Newtonian untuk dilatan fluid. Kemudian di bagian yang lain ini ada permanent viscosity, viskositas, rheopectic, thixopetric. Ya, ini masalah berhubungan lagi dengan fluida non-Newtonian. Bergantung waktu, time dependent behavior. Lalu untuk thixotrophic. Jadi kalau di grafik ini ada yang warna hijau. Gambarnya bisa jelas terlihat ya perbedaannya di layarnya. Untuk gambarnya bisa jelas ya. Ya. Ini ada gambar berwarna hijau seperti ini. Nanti seperti ini. Kemudian ada gambar yang berwarna, garisnya itu berwarna merah. Rheopectic dan ini thixotrophic. Untuk thixotrophic fluid, viskositas dinamiknya berkurang seiring waktu di mana gaya-gaya geser dikenakan atau diberikan padanya. Dalam kategori ini untuk fluida non-Newtonian yang masuk ke dalam kategori thixotrophic fluid itu adalah larutan cat. Larutan cat itu ya cat dinding ya. Ada cat yang misalnya warna merah, warna putih, warna black, hitam, itu masuk dalam kategori fluida non-Newtonian psychotropic fluid. Kemudian untuk rheopectic fluid, viskositas dinamiknya meningkat seiring dengan waktu dikenakannya gaya-gaya geser padanya. Dalam kategori ini seperti adonan gypsum. Nanti cari aja di toko material, beli gypsum atau beli material gypsum. Nanti coba aja diaduk, dibuat adonan. Grafiknya akan membentuk pattern seperti ini. Rheopectic dipengaruhi oleh viskositas dari fluida tersebut. Lalu viscoelastic fluid, beberapa fluida menunjukkan sifat elastisnya yang memungkinkan kembali ke bentuk semula jika gaya geser yang bekerja dilepaskan seperti putih telur. Jadi kalau pernah memperhatikan telur ayam ya, telur ayam atau telur bebek atau telur angsa atau telur ayam ya. Misalnya telur ayam ada putih kuning telur, ada putih telur. Nah, yang di bagian ini viscoelastic fluid, putih telurnya. Misalnya putih telur tersebut diletakkan di atas mangkok atau atas piring, menunjukkan sifat elastisnya yang memungkinkan kembali ke bentuk semula. Jadi ketika putih telur ditekan dengan telunjuk,
tidak terlalu keras ya, nekannya juga jangan terlalu keras, ditekan secara perlahan, dia akan kembali ke bentuk semula, menjadi berbentuk bulat kembali atau berbentuk seperti awalnya. Memungkinkan kembali ke bentuk semula jika gaya geser atau gaya tekan ya, gaya geser itu gaya dari luar yang diberikan, misalnya memberikan tekanan berupa tekanan telunjuk atau tekanan berupa ditekan di bagian tertentu, sehingga akan kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan atau dilepaskan, seperti contohnya putih telur tersebut. Ya, itu adalah fluida non Newtonian. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan sebelum masuk ke slide selanjutnya? Izin masuk, Pak. Ya. Baik. Pertama saya pengen nanya ini, Pak. Tadi kan ada gaya geser ya, Pak. Geser tuh kayak gimana ya, Pak, contohnya, Pak? Terus tadi saya masih kurang paham, Pak, sama viscoelastic fluid tuh gimana tuh, Pak? Maksudnya dari kalau terdapat gaya geser, terus kembali ke semula itu maksudnya gimana, Pak? Masih, Pak. Ya, jadi untuk gaya geser di slide mana tadi? Gaya gesernya fluida non Newtonian. Ini, yang ini ya? Iya, Pak. Ya, jadi ini kan ada grafik nih. Ini ada grafik shear stress. Ya, simbolnya ini dari ini ada jenis fluida Newtonian. Simbolnya ini fluida Newtonian atau non Newtonian juga menggunakan teorinya ini. Shear stress itu bahasa asingnya, masih bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia tegangan geser. Tegangan geser. Viskositas itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kekentalan. Membayangkannya ya mudah, lihat aja misalnya misalkan pernah lihat madu atau cairan madu. Pernah, Pak? Ya. Ketika dituangkan di wadah tertentu, misalnya dituangkan di dalam gelas, gimana menuangkannya? Waktunya lebih cepat atau lebih lama jika dibandingkan dengan menuangkan air minum ke dalam gelas? Madu lebih lama, Pak, dibanding air gelas, Pak. Air putih biasa. Ya, madu akan membutuhkan waktu yang lebih lama ya, proses penuangannya ketika dituangkan ke dalam gelas. Tetapi kalau misalnya menuangkan air minum, misalnya aqua atau mineral water, dituangkan di gelas, ya waktunya lebih cepat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dipengaruhi oleh ini, viskositas fluida. Jadi kalau fluidanya kental, madu itu lebih kental. Karena dia lebih kental, atau susu encer. Susu ada kan yang dulu itu suka susu SGM ya, susu gula manis atau Susu kental encer. manis, Pak. Ya, susu kental manis itu kan kalau dituangkan ke ke gelas kan agak lebih lama ya turun. Nah, itu karena dipengaruhi oleh viskositas. Nah, hubungan antara tegangan geser, ini ada tegangan geser, lalu ada laju regangan. Di sini ada DU per DY. Nah, laju regangan masuk ke grafik ini, shear stress, ini adalah tegangan geser. Tegangan geser itu ya mudahnya membayangkannya, pernah lihat karet gelang, atau maksudnya karet gelang ya, mudah ya untuk membayangkannya. Ketika ada gaya yang bekerja dari luar, misalnya karet
gelang berbentuknya lingkaran ya. Ketika ada gaya yang bekerja dari luar, misalnya gaya tarik ya, misalnya karet itu ditarik dengan telunjuk kiri dan telunjuk kanan yang berlawanan arah, apa yang terjadi? Karet akan merenggang. Terbayang ya, karetnya akan merenggang. Iya, Pak, terbayang, Pak. Nah, sama halnya juga dengan fluida. Jadi ketika ada gaya yang bekerja dari luar, yang awalnya fluidanya itu misalnya berbentuknya normal itu tidak ada gaya yang bekerja. Ketika ada gaya yang bekerja dari luar, ya gayanya itu bisa macam-macam ya, bisa gaya force, gaya atau force atau tekanan yang dari luar, sehingga fluida tersebut mengalami shear stress, meregang, tegangan geser. Ya bayangan aja tadi seperti karet. Jadi ketika fluida tadi ada gaya dari luar ditarik atau ditekan, maka dia akan mengalami tegangan geser, shear stress. Kalau di rumusnya ini kan ini ya, tegangan geser, shear stress. Ya. Lalu di bagian tersebut fluida ini dihubungkan dengan rate of shear, laju regangan. Nah, ketika gayanya ini besar, misalnya contohnya tadi mana ya? Pasta gigi. Ini ada pasta gigi. Pasta gigi jelly ya, pasta gigi jelly atau dan lumpur, pasta gigi misalkan Pepsodent. Itu pada saat Bingham ya, dia masuk ke dalam kata Bingham. Ya ini grafiknya. Nah, jadi pada saat memberikan tekanan yang terlalu pelan atau terlalu lembut, kira-kira pasta giginya akan keluar nggak dari wadahnya? Enggak, Pak. Susah, Pak, buat keluar, Pak. Ya, dia akan susah. Nah, sehingga garisnya itu, grafiknya itu dimulai dari sini. Nggak bisa dimulai dari nol. Kan kalau nol itu artinya nol gaya ya, atau nol force-nya atau kecepatan rate of shear-nya. Karena dia mampu menahan gaya yang pelan atau kecil, sehingga tidak mengalami shear stress. Artinya pasta gigi tersebut atau jelly tersebut tidak mengalami peregangan. Jadi bayangkan saja seperti karet gelang, dia tidak akan mengalami meregang karena gayanya terlalu kecil. Masih bisa diredam atau diterima oleh pasta tersebut. Tetapi ketika gayanya lebih besar lagi, gaya yang diberikan lebih kuat lagi, maka dia akan mengalami shear stress. Nah ini, yang shear stress itu artinya yang awalnya dalam kondisi normal, pasta gigi itu berada di dalam wadahnya, di dalam misalnya Pepsodent, di dalam tempatnya, tidak keluar karena ada gaya yang besar, gaya tekan diberikan dengan menggunakan telunjuk atau jempol, sehingga mengalami tegangan geser, shear stress. Ini dia naik. Ya, jadi bayangkan aja seperti karet gelang. Jadi kalau misalnya karet gelang diletakkan normal di atas di atas meja, didiamkan aja karetnya. Yang terjadi apa? Ya, karet tersebut akan berbentuk lingkaran terus dengan kondisi normal ya, nggak mengalami pelebaran. Pada saat karet ini ditarik dengan gaya lebih besar lagi, maka karet tersebut akan mengalami shear stress, tegangan geser. Nah, itu yang dimaksud dengan tadi dengan bagian ini. Pasta gigi, ada jelly, masuk dalam Bingham plastik, lumpur, pseudoplastik masuk dalam kategori seperti larutan polimer, darah, blood ya, darah manusia, darah hewan itu, darah kambing, darah sapi itu masuk dalam kategori pseudoplastik.
Jadi grafiknya seperti ini, pseudoplastik. Bisa terbayang ya hubungan antara shear stress, tegangan geser dengan rate of shear, laju tegangannya atau laju regangan. Kalau di persamaan ini tuliskan laju regangan atau gradien kecepatan dari fluida yang mengalir tersebut. Ya. Bisa terbayang, Pak. Ya, jadi mudah ya untuk memahaminya karena nanti ketika melihat fluida ini ya lihat aja dia masuk dalam kategori apa. Apakah masuk dalam kategori Bingham plastik, pseudoplastik, atau masuk ke dalam bagian ini, dilatan. Nanti setelah itu sudah diketahui karakteristik fluidanya masuk ke dalam Newtonian, baru nanti bisa memperkirakan berapa besar nilai shear stress atau tegangan geser. Ya, ada lagi pertanyaan? Tanya, Pak. Ya. Ya, Pak. Berarti ini untuk yang karakteristik yang kedua, itu berarti nggak bisa disamain sama yang pertama ya, Pak? Maksudnya kan ini yang nomor 1 dan nomor 2 karakteristiknya ada grafiknya masing-masing, dan itu emang udah dua hal yang berbeda ya? Nggak bisa ditaruh di satu sama lain gitu? Nggak bisa disamakan? Iya, dua hal yang berbeda. Jadi kalau di bagian ini tampilan di layarnya sudah masuk ya, share screen-nya. Untuk share screen-nya sudah bisa masuk. Udah, Pak. Sudah, Pak. Ya, nah di bagian ini lihat aja grafiknya ya. Ini hal yang berbeda. Jadi Bingham plastik berbeda dengan pseudoplastik. Pseudoplastik berbeda dengan dilatan. Dilatan berbeda dengan Newtonian fluida Newtonian. Jadi semuanya berbeda. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Untuk yang Bingham plastik ya kategorinya itu ini mampu menahan tegangan geser yang kecil, namun akan mudah mengalir jika mengalami atau menerima tegangan geser yang lebih besar. Ya bayangkan saja pasta gigi. Jadi kalau ketika menekannya itu pelan di pastanya atau odolnya atau Pepsodent ini ditekannya secara sangat lembut sekali atau tidak ada tekanan yang besar, ya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Bingham plastik atau Pepsodent tersebut tidak akan keluar dari tempatnya atau dari wadahnya. Tetapi kalau misalnya yang bagian yang lain masuk dalam ini kategori pseudoplastik seperti larutan polimer atau darah, kalau misalnya ditekan sedikit ya dia akan mengalir sesuai dengan grafiknya. Pseudoplastik ya, dia mulai dari titik ini, titik 0. Jadi gayanya kecil aja, gayanya terlalu kecil itu sudah memberikan pengaruh terhadap ini shear stress-nya, terhadap tegangan geser. Baik, Pak. Berarti satu-satunya cara untuk membedakan Bingham plastik, pseudoplastik sama dilatan ini berarti melalui contohnya kali ya, Pak? Berarti atau mungkin Iya, lihat aja contohnya, lalu lihat grafiknya. Grafiknya tadi ada grafik ya, hubungan ya, antara Pak. fluida non-Newtonian dengan fluida Newtonian. Contohnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Ada lagi? Ya, jadi yang tadi di bagian yang tadi itu memiliki karakteristik yang berbeda ya. Untuk vida non-Newtonian itu banyak bagiannya, macam-macamnya. Jenisnya ada yang pseudoplastik, ada bagian fluida-fluida yang memiliki shear stress atau tegangan geser yang bervariasi ketika menerima gaya dari luar. $7. You can make as many videos as you want, and you never need to pick up a camera. Ya, untuk tampilan di layarnya bisa jelas terlihat. Lihat, Pak. Ya, jadi nanti saya akan tampilkan live streaming ya di YouTube, karena nanti ketik aja kata kuncinya di YouTube ya, ketik aja kata kunci Newtonian fluid atau fluida non-Newtonian. Jadi tadi dicoba dicari dengan fluida non-Newtonian, dapat video seperti ini. Nanti kita coba lihat seperti apa. Short videonya itu ada sekitar 7 menit ya. Nanti bisa dilihat karakteristik dari fluida non-Newtonian. Yeah. Unknown Brain. Marvin Devine. Bisa jelas terdengar. My life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car's gonna eat. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you flying, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it. You so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music. I'm saying. You'll realize the grass ain't greener.
Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games. Yeah, I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side. No, you did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say goodbye. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you flying, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Away from all your games. Yeah, I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side. No, you did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say Ya, jadi itu adalah karakteristik dari fluida non-Newtonian. Tadi suaranya bisa jelas terdengar nggak videonya? Nah, memang unik, beda dengan fluida Newtonian ya. Jadi kalau fluida non-Newtonian tadi non-Newtonian digunakan untuk menggunakan tembakan senapan angin atau tembakan mainan yang pelurunya bulat, bundar. Ternyata pelurunya tidak bisa sampai menembus ke bawah dasar dari wadah kaca atau wadah mangkuk tadi. Dia hanya sampai di bagian atas atau bahkan pelurunya berubah menjadi rusak, jadi gepeng. Itu karakteristik dari fluida Newtonian ketika menerima gaya yang bekerja dari luar. Gayanya macam-macam. Tadi ada berupa peluru yang ditembakkan, ada gaya lindas, dilindas dengan roda, diberikan gaya yang lain. Ya, sebelum masuk ke slide berikutnya ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan sebelum masuk ke slide selanjutnya?
Kemudian untuk absen ya, absensi kelas atau absensi perkuliahan tampilan di share screen-nya sudah keluar? Pak. Keluar, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi nanti absensi apa kelasnya tulis sesuai dengan namanya, terregistrasinya di mana kelasnya. Jadi kalau misalnya di sistem siakatnya atau di sistem online itu tertulisnya di A atau di B atau di C, A atau B atau C, nanti dituliskan diketik namanya siapa dalam kurung NIM itu nomor induk mahasiswa, kelasnya kelas apa, kelas A, kelas B atau kelas C. Inputnya di sini ya, di bagian ini, di pengumpulan ini. Ya, ada lagi, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Untuk tampilan share screen-nya sudah keluar di layar? Sudah, Pak. Ya, jadi itu adalah yang tadi karakteristik dari fluida non-Newtonian ya, fluida non-Newtonian. Ada Bingham plastik, pseudoplastik, dilatan fluid, kemudian thysotrophic fluid, rheopectic fluid, viscoelastic fluid. Ya, nanti coba aja di live streaming atau cari aja di YouTube ya, ketik aja kata kuncinya fun, diketik ya, fun with non-Newtonian fluid. Nanti akan keluar video tentang fluida non-Newtonian itu bisa dipergunakan untuk suatu atraksi atau suatu bagian tertentu. Jadi bisa berjalan di atas fluida tersebut dengan kecepatan tertentu. Jadi kita misalnya kalau jalan di atas air, pernah melihat nggak ada orang bisa jalan di atas air? Pernah melihat ada orang bisa jalan di atas air? Ada yang pernah lihat? Pernah sih, Pak, tapi biasanya pakai kaca di bawahnya gitu, Pak. Ya, itu sulap. Tetapi kalau dengan fluida non-Newtonian, ini ilmiah, artinya itu bisa dilakukan. Kalau dia masuk dalam kategori fluida non-Newtonian. Jadi orang tersebut bisa jalan, tetapi jalannya jangan terlalu pelan ya. Berlari agak cepat, dia bisa melewati itu ketika fluidanya masuk ke dalam kategori fluida non-Newtonian. Kita coba lihat ya live streamingnya. Saya akan coba bisa dilakukan dengan fluida non-Newtonian. Untuk share screen-nya sudah keluar di layar? Ya, ini adalah fluida non-Newtonian ya, fluida non-Newtonian. Right now,
We're mixing the cornstarch and the water, and we're creating this still thing called a non-Newtonian fluid. When it comes under pressure, push on it, you jump on it, you walk on it, it behaves like a solid. You can take a hammer, hit it, and it will bounce back. However, if you just sit on it, you will sink, and it's kind of hard to get out. That goo is just water and cornstarch. Nothing. Some food coloring we're adding in a little bit to make it look nicer, more appealing. This today has been the funnest part. Again, a lot of people were hesitant about it at first, and some probably still are. A lot of fun. It does feel like you're walking on water, and hurts a little bit, but when you sink, it's a lot of fun. Getting stuck and trying to get out, because it was an effort to try to get out because it took so long. It was sticky. They have a big trailer. They have about 2,000 pounds of cornstarch and a lot of water, and it feels like you're walking on a Jello or a water. It's a lot of fun. It's surprisingly warm, and it's very sticky. It's actually hotter in there than it is out here right now. Fluid mechanics class is doing this. It started, our instructor asked us, you want to do a big class project or you just want to turn in individual reports? And we were all, let's do it. So we decided as a class to do it. We wanted the rest of the campus, the rest of Lamar to see what we were doing over in the department and to see that, it's fun. It can be fun too. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar ya? Coba. Ya, jadi itu adalah yang tadi fluida non-Newtonian ya, bisa dilakukan seperti itu, seperti tepung adonan menggunakan adonan dari tepung, lalu bisa dilakukan seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Ya, kalau tidak ada, nanti sebagai bahan membaca ulang materi yang tadi, nanti coba ditulis tangan, kumpulkan di Edmodo paling lambat 22 Agustus. Yang pertama itu adalah apa perbedaan antara fluida Newtonian dengan fluida non-Newtonian? Coba dijelaskan. Kenapa dia bisa berbeda fluida Newtonian itu? Dalam hal hubungan antara shear stress dengan laju regangan, atau dalam hal viskositasnya, kekentalan, atau dalam force atau gaya yang bekerja terhadap fluida tersebut. Lalu jelaskan mengapa berjalan dan berlari dengan cepat di atas fluida non-Newtonian bisa dilakukan, tidak tenggelam di fluida non-Newtonian ya, di fluida non-Newtonian tersebut. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan tegangan geser, shear stress pada fluida Newtonian dan fluida non-Newtonian. Lalu yang keempat, sebutkan macam-macam fluida non-Newtonian dan jelaskan sifat karakteristik dari fluida non-Newtonian tersebut. Lalu ini nanti coba dieksplor ya, tentang alat ukur yang mengukur tentang masalah kekentalan, masalah viskositas, karena fluida tadi ada madu, misalnya madu, kecap, saus, atau mineral water, air minum, berhubungan dengan masalah kekentalan, viskositasnya. Nah, alat ukurnya bisa menggunakan viskometer. Viskometer ini ada macam-macam, ada viskometer yang berbentuk kapiler, kemudian ada viskometer yang berbentuk Hopler, viskometer berbentuk cup, dan bob, ada viskometer bentuknya itu cone dan plate. Nah, nanti coba cari di berbagai macam sumber atau jurnal atau artikel cara kerja dari alat ukur viskometer tersebut. Ya, ada pertanyaan?
Kemudian untuk absensi, tadi jangan lupa menuliskan absen perkuliahan di Edmodo dengan menuliskan nama, NIM, kelas A, kelas B, atau kelas C. Kemudian untuk tugas kelompok nanti dibuat kelompoknya. Untuk materinya nanti saya akan kirimkan di Edmodo ya, di Edmodo untuk materi presentasi dari tugas kelompok. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Ini ada pertanyaan untuk pertemuan selanjutnya kita akan kelas kecil offline atau untuk kelasnya itu minggu depan masih kelas besar ya, kelas besar. Jadi masih virtual Zoom, digabung aja virtual Zoom, kelas besar. Nanti untuk URL atau link Zoom-nya saya akan informasikan melalui WhatsApp ya, WA group untuk link virtual Zoom-nya. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup materinya. Nanti ya bisa dieksplor lebih jauh lagi dari e-book yang tadi mengenai fluida non-Newtonian, fluida non-Newtonian, Newtonian. Nanti ya baca saja di e-book yang ada di Edmodo secara teorinya dan lain-lain untuk materinya. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan ya, di jam yang sama ya, jam berapa? Jam 2.40 ya, jam 14.40. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan selamat. Itu ada. Tanya, Pak. Ya. Untuk record nanti di-share nggak ya, Pak? Ya, untuk recording nanti saya akan live streaming di YouTube. Nanti bisa di tonton video ulangnya di live streaming di YouTube. Nanti saya akan bagikan di WA grupnya untuk materi yang tadi didiskusikan atau slide PowerPoint-nya, jadi bisa mendengarkan ulang. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya ucapkan selamat. Pak, Sorry. Untuk tugasnya kita pakai kertas folio atau bebas ya, Pak? Tugasnya bebas, mau kertas apa, mau kertas folio atau mau kertas HPS atau mau kertas buku, ditulis tangan ya. Kenapa saya mengarahkan ditulis tangan? Ya tujuannya adalah untuk melatih nulis kembali. Kemudian yang kedua adalah supaya tidak copy paste, karena kalau menggunakan komputer kan mudah. Yang satu orang cari ya distribusi menggunakan WA group atau email dan lain sebagainya, itu sudah bisa dilakukan di era digital, revolusi industri 4.0. Tapi kalau menggunakan tulis tangan kan ya harus menulis satu-satu, jadinya dengan menulis tangan ya akhirnya membaca kembali materinya, mengulang lagi sehingga bisa memahami materi tersebut. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya close untuk virtual Zoom-nya. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh.